Sering merasa kesulitan, bahkan tidak berhak untuk bahagia, atau tidak berhak untuk merasakan kenikmatan, bahkan kesempatan untuk bisa mengekspresikan diri dengan bebas secara kreatif, mungkin bisa jadi adalah bagian dari pengalaman hidup teman-teman yang punya placement Saturn di Leo. Bener nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Legion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Legion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya, pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Legion Priestess dan keberadaan kami di sini, bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Legion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Legion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Legion Priestess juga, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Teman-teman yang punya placement Saturn di Leo, sadar atau tidak sadar, kalian cenderung punya bakat leadership atau bakat kepemimpinan yang natural, yang alami, dan bakat kepemimpinan ini mungkin bisa membuatmu lagi-lagi sadar tidak sadar kamu ingin secara alami bisa mendapatkan recognition atau sebutlah sebagai penghargaan, validasi, pujian, atau you want other people to respect you. Kalian cenderung sangat ingin orang lain untuk menghargai kamu, bahkan memvalidasi usaha kamu. Dan ini mungkin bisa membuat kamu merasa kalau ada orang yang gak ngehargain kamu, ya udah kamu gak dihargain. Padahal mungkin mereka hanya sedang menghargai kamu dalam cara yang berbeda. Sangat rawan untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Leo merasa seakan kamu dianggap otoriter, bossy, atau bahkan diktatorial. Ya, otoriter. Walaupun sebetulnya kalian sangat ramah, kalian sangat penyayang, dan ketika kamu sudah mempedulikan orang lain, kamu akan memastikan seperti cahaya matahari yang tidak pamrih kalau mau memberikan cahayanya untuk orang lain. Teman-teman yang punya Saturn di Leo itu, kamu kalau udah mau baik sama orang, ya kamu akan all out baik sama orang, tidak pilih kasih. Kalian sangat pekerja keras. Teman-teman yang punya placement Saturn di Leo itu sangat pekerja keras, walaupun seringnya lagi-lagi karena kalian punya leadership skills yang kuat, yang alami, mudah untuk kalian merasa seakan kamu harus menanggung segala hal sendirian. Padahal sebetulnya tidak. It's just it might happen because you want to control or you want to make everything perfect according to your standards. Kalian mungkin ingin atau bahkan punya keinginan, punya tendensi ingin menyempurnakan segala hal sesuai dengan standar kamu. Belum tentu padahal standar kamu itu sesuai dengan standar atau ekspektasi orang lain atau harapan orang lain.
Dan teman-teman yang punya placement Saturn di Leo, karena kalian tuh sangat-sangat ingin mengusahakan yang terbaik ya, you wanna be on top, itu bisa membuat kamu jadi pribadi yang lagi-lagi sadar tidak sadar, it just happens naturally. Sadar tidak sadar kamu kesulitan buat mungkin bercanda atau bersosialisasi atau menunjukkan sisi ekspresif kamu, sisi artistik kamu, sisi kamu yang lucu, sisi kamu yang ceria, sisi kamu yang ingin enjoy juga dalam hidup. Banyak orang mungkin malah bisa merasa kamu tuh sosok yang out of their reach, di luar dari jangkauan mereka. Mungkin ini bisa buat kamu terasingkan dalam cara apapun. Tapi lagi-lagi kita perlu cek placement ini, placement Saturn di Leo ini ada di house atau ada di rumah keberapa di birth chart kamu, lalu degree atau derajatnya berapa, lalu apakah ada dampak interaksi dengan planet atau asteroid lain. Karena pasti walaupun misalnya ada 2 orang nih, contohnya sama-sama punya placement Saturn di Leo, kalau misalnya dampaknya beda, placementnya beda, dampak spesifiknya pasti beda-beda. Karena informasi yang aku sampaikan ini benar-benar pure general information buat teman-teman yang punya placement Saturn di Leo. Anyways, terlebih sebelum kalian memasuki fase Saturn return yang pertama, karena biasanya kita akan memasuki fase Saturn return di antara umur 27, 28 sampai 32 tahun. Biasanya kalian itu entah karena faktor lingkungan atau faktor keluarga, atau memang akumulasi pengalaman-pengalaman pribadi, memori dari masa lalu kalian, sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Leo untuk merasa seakan kamu kesulitan untuk percaya diri, kesulitan untuk membangun rasa percaya diri yang sehat, atau bahkan kamu merasa orang tua kamu terlalu strict atau orang tua kamu terlalu disiplin, terlalu keras, dan itu membuat kamu merasa terbebani dengan peran orang tua atau tanggung jawab atau ya responsibilities atau burden, beban atau tanggung jawab yang diberikan orang tua kamu untuk kamu. Otomatis aku bisa bilang karma atau pelajaran hidup yang perlu diemban atau perlu dipahami, perlu dimaksimalkan, dan perlu dipelajari lah oleh teman-teman yang punya placement Saturn di Leo adalah kalian perlu belajar untuk bisa membangun healthy sets of self-confidence and self-esteem. Kalian perlu membangun rasa percaya diri yang sehat supaya kamu malah tidak sombong, atau termasuk juga rasa tidak mudah minder, keyakinan pada diri yang sehat. Dan ini pasti akan bertumbuh seperti tangga, progressing, bertahap, pelan, improving, pelan tapi pasti. Dan kalian juga akan belajar banyak tentang menghargai keunikan dirimu, menghargai individualitas dirimu tanpa kamu merendahkan orang lain. Biasanya banyak di antara teman-teman yang, bukan banyak sih, ini yang aku analisa, banyak teman-teman yang punya Saturn di 5th house. Seiring waktu, mungkin malah kalian akan menyalurkan banyak tenaga, energi, ketertarikan, atau emosi kamu luapkan ke entah itu bakat seni atau bakat olahraga. Dan you could be a master on whichever field you're choosing later. Kamu bisa tergolong master atau tergolong jago dalam apapun bidang, creative expression mungkin, atau sport seperti yang aku bilang tadi, yang kamu pilih untuk kamu menyalurkan emosi kamu. Karena seiring kamu meningkatkan rasa percaya diri kamu dan self-esteem kamu, keyakinan kamu pada diri sendiri, potensimu yang kamu miliki, aku bilang tadi, kalian tuh cenderung punya leadership skills yang kuat. Keberadaan kamu, motivasi kamu, cerita kamu, pengalaman kamu bisa kamu gunakan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain juga, terutama teman-teman komunitas kamu. Well, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Leo. Semoga informasi yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Kalau misalnya kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like, komen, share aku.
Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun, kenalan kamu atau siapapun ya yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau perlu belajar apapun dari konten-konten yang mungkin pernah Delation Prestige bagikan. Jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Anyways, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini buat teman-teman pemilik Saturn di Leo. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.